Dugaan modus penyelewengan pupuk bersubsidi di Kecamatan Biringbulu, DPP LSM Gempa Indonesia desak pemerintah bertindak tegas. Dewan Pimpinan Pusat, DPP, LSM Gempa Indonesia kembali menyoroti persoalan serius dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Biringbulu, khususnya pada Desa Lembanglu, Desa Pencong, dan Desa Paranglu. Sejumlah petani melaporkan bahwa harga pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK dijual Rp115.000 per sak, jauh di atas harga eceran tertinggi, HET, yang telah ditetapkan pemerintah. Selain harga yang tidak sesuai, 3 pengecer pupuk bersubsidi di wilayah tersebut diduga bekerja sama dengan kelompok tani dan distributor dengan memanfaatkan data petani yang tidak aktif, termasuk nama petani yang sudah merantau atau bahkan meninggal dunia, untuk mendapatkan alokasi pupuk dan kemudian menjualnya secara bebas. Modus penyelewengan yang ditemukan DPP LSM Gempa Indonesia menerima aduan bahwa para pengecer dan kelompok tani menjalankan pola penyelewengan sebagai berikut. 1. Menggunakan data petani tidak aktif di dalam ERDKK untuk mendapat alokasi pupuk. 2. Pupuk yang seharusnya menjadi hak petani tidak aktif diambil alih pengecer, lalu dijual dengan harga tinggi. 3. Pupuk dipinjamkan kepada petani yang kekurangan modal atau belum terdaftar pada ERDKK dengan sistem bayar setelah panen. Urea dan NPK dikenakan harga Rp180.000, Rp200.000 per sak, jauh dari HET. 4. Distributor dan pengecer diduga melakukan konspirasi pembiaran, bahkan diduga terdapat pola kemitraan yang mengarah pada kejahatan terorganisir dalam distribusi pupuk bersubsidi. Pelanggaran berat terhadap aturan pemerintah temuan ini secara langsung melanggar berbagai ketentuan. 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Jo. Permentan 10/2022. Tentang penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi, yang menetapkan distributor dan pengecer wajib menyalurkan pupuk sesuai HET, hanya kepada petani terdaftar dalam ERDKK. Dilarang keras melakukan penjualan pupuk kepada pihak lain di luar sistem. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013. Tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Distributor dan pengecer wajib memiliki domisili sesuai wilayah kerja. Pengecer dilarang menjual melebihi HET serta dilarang memperluas wilayah penjualan. 3. Sanksi administratif dan pencabutan izin distributor dan pengecer yang melanggar dapat dikenakan. Pencabutan izin usaha, pemutusan kontrak oleh produsen pupuk, pembekuan sebagai penyalur, sanksi pidana sesuai aturan perundang-undangan. 4. Sanksi pidana, UU Perlindungan Konsumen dan KUHP. Pasal 62 Ayat 1, UU 8/1999, menjual tidak sesuai ketentuan dipidana 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Pasal 106 dan 107 UU Perdagangan, penyelewengan barang bersubsidi dipidana 5 tahun, denda Rp5 miliar. Pasal 374 dan 378 KUHP, penggelapan dan penipuan dan ancaman 4 tahun penjara. Permasalahan domisili pengecer, jangkauan 120 km. DPP LSM Gempa Indonesia menyoroti pengecer pupuk Desa Lembanglu yang berdomisili di Sungguh Minasa, Kecamatan Somba Opu, yang jaraknya mencapai tanda kurang lebih 120 km dari wilayah binaannya. Hal ini jelas melanggar ketentuan domisili pengecer pupuk dan menunjukkan lemahnya pengawasan dinas terkait. Tuntutan resmi DPP LSM Gempa Indonesia sebagai organisasi pengawas publik, DPP LSM Gempa Indonesia menyatakan sikap dan menuntut. 1. Dinas Pertanian Kabupaten Goa segera mengganti pengecer pupuk di Desa Lembanglu karena tidak berdomisili di wilayah kerjanya. Melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan manipulasi data ERDKK. 2. Dinas Perdagangan Kabupaten Goa mencabut izin dagang distributor yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi. 3. PT, PI, produsen, prinsipal pupuk, memutus kontrak distributor yang diduga melakukan pelanggaran hukum berat terkait penyaluran pupuk. 4. Pihak kepolisian dan kejaksaan melakukan penyidikan dugaan tindak pidana penyelewengan pupuk bersubsidi,
karena termasuk kategori bahan strategis nasional. Menindak tegas kelompok tani, pengecer, maupun distributor yang terlibat. 5. Pemerintah kecamatan dan desa melakukan verifikasi ulang data ERDKK, memastikan hanya petani aktif yang tercatat. Pernyataan Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menegaskan, pupuk bersubsidi adalah hak petani kecil. Jika data petani yang sudah meninggal dan merantau masih dipakai untuk modus kejahatan, ini sudah masuk kategori penyelewengan terstruktur. Kami mendesak pemerintah, aparat penegak hukum, dan produsen pupuk menindak tegas pihak-pihak yang mempermainkan hak petani. Tutupnya.